Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan Teknik Reaksi Kimia 1 ya. Kali ini saya akan melanjutkan tentang masih metode integral ya. Kalau di pertemuan yang sebelumnya teman-teman sudah belajar metode empirik begitu. Kali ini saya akan menyampaikan penentuan order reaksi total untuk reaksi irreversibel. Kalau kemarin metode empirik ya, sekarang kita akan menggunakan metode waktu paruh atau half-life method yang disimbolkan sebagai T setengah ini ya, pada sistem volume konstan, jadi masih volumenya konstan. Nah, sebenarnya waktu paruh itu adalah pengertiannya ya, waktu yang dibutuhkan untuk reaktan bereaksi hingga konsentrasinya turun menjadi setengah dari konsentrasi mula-mula. Sebenarnya istilah waktu paruh itu lebih sering digunakan pada zat-zat yang bersifat radioaktif ya. Jadi berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk bisa membuat konsentrasi reaktannya itu tinggal separuh atau tinggal setengah atau tinggal 50% dari konsentrasinya mula-mula. Jadi misalkan ada reaktan A masuk pada konsentrasi 10 mol per liter, nah berapa waktu yang dibutuhkan supaya dia tersisa menjadi 5 mol per liter gitu ya. Nah, metode ini dapat digunakan untuk menentukan order reaksi total apabila reaktan yang terlibat lebih dari satu. Kita ambil contoh persamaan stoikiometrinya sebagai berikut. Alfa A plus beta B akan menjadi produk di mana alfa dan beta merupakan koefisien stoikiometri ya teman-teman. Kemudian dari persamaan di atas maka diketahui ya koefisien stoikiometri untuk A berturut-turut adalah alfa dan beta. Nah, persamaan laju reaksi untuk reaksi di atas ya, maka boleh dong saya tuliskan sebagai min RA sama dengan K kali CA pangkat A kali CB pangkat B, di mana A dan B ini merupakan order reaksi. Nah, apabila reaktan diumpankan secara stoikiometri, nah ini penting nih, harus ditandai ya teman-teman. Jadi asumsi yang berlaku adalah umpannya nanti dimasukkan secara stoikiometri. Dimasukkan secara stoikiometri itu maksudnya gimana ya? Berarti diumpankannya mengikuti perbandingan koefisien ini. Misalkan A koefisiennya 1, B koefisiennya 2. Berarti kalau A masuk 10, B-nya ya 20. Nah, itulah yang dimaksud dengan perbandingan stoikiometri ya. Nah, sehingga di sini maka perbandingan CB per CA akan sama dengan beta dibagi dengan alfa ya. Maka CB akan sama dengan beta per alfa dikalikan CA. Bagian yang ini akan disubstitusi menjadi sebagai berikut. Kemudian beta dan alfanya dikeluarkan dari tanda pangkat ya menjadi sebagai berikut. Ini matematis saja sih ya. Maka didapatkan min dCA per dt sama dengan K dikali beta per alfa pangkat B dikali CA plus B. Kenapa kok sampai di sini CB-nya kok bisa menjadi CA? Kembali ke konsep perbandingan stoikiometri tadi ya, yaitu reaktan diumpankan secara stoikiometri. Nah, ini bukan B-nya hilang ya, tapi B-nya dinyatakan dalam konsentrasi A begitu. Nah, sampai sini maka kita akan seolah-olah mendapat satu konstanta baru yang namanya K sama dengan beta per alfa dibagi dengan B. Atau kita menyebutnya sebagai konstanta yang baru, atau K ada tanda bar di atasnya ya. Nah, kemudian di sini A plus B adalah order, yaitu order reaksi total atau kita sebut dengan N. Maka persamaan di atas kalau diringkas ya, disederhanakan lagi akan menjadi sebagai berikut. Kemudian kalau saya pindah ruaskan dt-nya di sebelah kanan, CA-nya saya jadikan 1 di sebelah kiri, maka akan menjadi persamaan berikut ini. Lalu diintegralkan ya, namanya juga persamaan dengan metode integral, jadi harus diintegralkan. Penyelesaian integral yang di sini menggunakan metode integral seperti biasa ya, tidak ada yang jelimet ya, tidak ada yang ribet di sini, biasa dimasukkan aja batas bawah, batas atas, integralkan. Kemudian nanti akan didapatkan persamaan 6.2.6 ya. Nah, kemudian di sini muncul persamaan yang mengandung T.
Apabila definisi waktu paruh atau T setengahnya yaitu adalah pada saat konsentrasi A tinggal 50% dari konsentrasi mula-mula. Nah, waktu paruh itu kan berarti kan ya, waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan supaya konsentrasinya tinggal setengah dari konsentrasi mula-mula ya. Jadi T setengah adalah saat CA sama dengan 0,5 kali CA0. Maka bersama 62.6 nilai CA-nya disubstitusi, nilai T-nya menjadi T setengah. Rupanya lebih spesifik mengarah ke waktu paruh ya. Jadi kalau ini T setengah, otomatis CA yang di sini boleh diganti dengan 0,5 kali CA0. Tapi kalau T di sini tidak jelas apakah T setengah atau tidak, maka ini tidak boleh seperti ini ya. Kenapa kok ini boleh saya tulis 0,5 kali CA0? Karena T yang di sini sudah menyatakan waktu paruh. Artinya CA akan tersisa 50% atau setengah dari konsentrasi mula-mula. Nah, sampai di sini kemudian didapatkan, ini cuma ditata aja ya persamaannya, didapatkan persamaan 6.27 ya. Nah, jadi ini caranya seperti ini. Nah, kemudian apakah selalu metode waktu paruh ini harus beracu pada konsentrasi tersisa 50%? Nah, sebenarnya metode waktu paruh itu juga masih bisa dimodifikasi yang kemudian dinyatakan dalam bentuk fractional life method ya. Kalau metode waktu paruh itu T-nya sangat dibatasi ya. T-nya adalah saat konsentrasinya tersisa 50%. Kalau metode fractional life method ya, ini mirip dengan metode waktu paruh, tapi konsentrasinya tidak harus tersisa 50%. Makanya disebut dengan fractional life. Namanya fractional life berarti bebas, boleh tersisa setengah, boleh tersisa 1/4, boleh tersisa 20%, boleh tersisa 75% ya. Namanya juga fractional. Jadi ya pada fraksi tertentu antara 0 sampai dengan 1 kan biasanya gitu ya. Nah, kalau yang metode waktu paruh bedanya dengan fractional life method itu hanya ada di ini saja. Berapa sih yang tersisa? Nah, kalau metode waktu paruh itu strict harus yang tersisa 50%. Tapi kalau yang metode fractional life ini tidak harus tersisa 50%, asalkan datanya konsisten. Misalkan wah, saya udah eksperimen nih, eksperimen pertama kebablasan, harusnya di 50% waktunya saya hentikan. Nah, saya bablas tuh, waktunya berhenti, ternyata konsentrasinya sudah tersisa tinggal 40%. Nah, kan sayang ya datanya mau dibuang. Nah, daripada dibuang, kita bisa menggunakan data fractional life method. Nah, di sini bedanya hanya ada di bagian ini. Kalau tadi T-nya langsung T setengah, yang di sini adalah TF. Lalu beda juga di sini. Kalau tadi di sini CA langsung disubstitusi dengan 0,5 CA0, sekarang yang namanya F itu adalah perbandingan antara konsentrasi akhir dengan konsentrasi mula-mula. Jadi kalau kita ingin tahu konsentrasi akhir, tidak lain adalah fraksi dikalikan dengan konsentrasi mula-mula. Makanya CA-nya bisa diganti sebagai berikut. Kemudian sampai di sini F-nya ini bebas ya, tidak harus 50%, beda dengan yang waktu paruh. Ini diselesaikan aja pindah ruas, nanti didapatkanlah persamaan 628. Jadi persamaan 628 ini adalah persamaan umum untuk metode fractional life method, sedangkan 6.27 ini adalah persamaan umum untuk half life method. Jadi bedanya kalau 6.27 itu harus tersisa 50% konsentrasinya. Kalau yang persamaan 628 itu tidak harus tersisa 50%, asalkan F-nya diketahui gitu ya. Bedanya antara persamaan 627 dan 628. Nah, kemudian kita akan ke contoh soal 6.3 ya. Di sini di contoh soal 6.3 ini reaksi homogen pada fase gas irreversibel di mana 2NO plus 2H2 akan menjadi N2 plus 2H2O. Dipelajari dalam sebuah reaktor batch bervolume tetap atau konstan dengan campuran awal reaktan yang equimolar antara NO dan H2 pada berbagai tekanan awal sistem sebagai berikut. Nah, tolong dibedakan.
Yang namanya P total itu adalah tekanan total seluruh komponen yang berada di dalam campuran. Tolong cari definisi antara tekanan total dengan tekanan parsial, teman-teman harus tahu ya. Kemudian dari data ini diketahui bahwa waktu paruhnya adalah sebagai berikut. Artinya untuk bisa tersisa konsentrasi tersisa 50% dari mula-mulanya, waktunya yang dibutuhkan adalah seperti ini. Yang harus teman-teman pahami adalah kenapa kok boleh dinyatakan dalam tekanan, karena reaksi homogennya berada pada fase gas. Karena berada pada fase gas ya, maka boleh dinyatakan dalam bentuk tekanan. Jadi kalau zat-zat yang dia dalam fase gas itu umumnya boleh dinyatakan dalam fungsi tekanan ya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan orde total untuk reaksi tersebut. Nah, contoh soal di atas diselesaikan dengan metode waktu paruh karena yang diketahui adalah berupa waktu paruh dan tekanan total sistem ya. Ini sudah dituliskan di sini. Kemudian reaksi homogen pada fase gas tadi sudah saya bahas ya, dinyatakan dalam tekanan total maupun tekanan parsial. Nah, yang harus dipahami di sini adalah apa sih hubungan antara tekanan total maupun tekanan parsial terhadap nilai konsentrasi pada komponen yang terlibat dalam reaksi tersebut. Di sini kita akan memanfaatkan yang namanya hukum gas ideal ya, masih ingat ya, PV sama dengan nRT. Nah, mari kita ikuti tahapan penyelesaian berikut ini. Yang pertama, tentukan korelasi tekanan total sistem dengan tekanan parsial seluruh komponen. Kita lihat ya, karena kita tadi punya 2NO plus 2H2 akan menjadi N2 plus 2H2O. Kalau biasanya kita nyatakan dalam konsentrasi, maka khusus tekanan boleh dinyatakan dalam tekanan parsial. Kalau biasanya kita punya CA0, maka di sini kita punya PA0. PA0 adalah tekanan parsial zat A pada saat T sama dengan 0. Ingat ya, ini hanya berlaku pada fase gas. Untuk fase selain gas, biasanya ini tidak bisa digunakan. Nah, maka konsentrasi A mula-mula adalah PA0. Tekanan parsial mula-mula zat pertama adalah PA0. Kemudian ini berarti PB0, ini PC0, ini PD0. Kalau memang di awal tidak ada produk yang terbentuk, berarti PC0 dan PD0 ini adalah sama dengan 0. Lalu apa yang dimaksud dengan P0 besar? P0 besar adalah tekanan total sistem saat mula-mula. Nah, tekanan total ini ya berarti gabungan dari semua tekanan parsial. Misalkan di awal hanya ada NO dan ada H2. NO punya tekanan parsial sendiri, H2 pun juga punya tekanan parsial tersendiri. Jika dijumlahkan pada saat T sama dengan 0, inilah yang disebut dengan tekanan total sistem saat mula-mula atau yang disimbolkan sebagai P0. Ini ya, Rek. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi akhir atau T sama dengan T? Sama dengan konsepnya konsentrasi, berarti kalau awalnya PA0 akhirnya PA, awalnya PB0 akhirnya PB, awalnya PC0 akhirnya PC, awalnya PD0 akhirnya PD, maka totalnya adalah P. Ya, bedanya dengan P0, kalau P total di sini tekanan sistem total ini diukur saat T sama dengan T. Kalau yang ini tadi diukur saat T sama dengan 0 gitu ya. Nah, karena data yang diketahui waktu paruh, maka nilai PA akan tersisa 0,5-nya. Nah, berarti yang akan tersisa karena yang diketahui T-nya ini adalah T setengah, ya ini ya, Rek ya. Maka di sini PA-nya diprediksi akan tersisa tinggal 50%. Berarti di sini PB, di sini PC, dan di sini PD. Seperti biasa, kalau yang di akhir diketahui, maka bagian yang bereaksi juga akan diketahui. Kalau yang di awal adalah PA0 besar dan di akhir ada PA, maka yang bereaksi adalah PA0 dikurangi dengan 0,5 PA. Nah, di sini perhatikan baik-baik koefisien stoikiometrinya. Karena di sini sama-sama 2 ya kan, 2NO, 2H2, maka yang bereaksi akan sama. Nah, ini akan berbeda dengan yang N2 karena koefisiennya 1, maka di depannya masih harus dikali dengan setengah. Sedangkan yang ini sama-sama 2, maka PA0 adalah 0,5 kali PA0.
Nah, kemudian dihitung matematis biasa. Kalau sudah terdefinisi, maka kita akan mencari hubungan antara tekanan sistem total dengan tekanan mula-mula. Caranya adalah kita harus menyadari bahwa tekanan total P merupakan sumbangan dari PA, PB, PC, dan PD. Kemudian untuk di sini kita masukkan definisi PA yaitu 0,5 PA0, yang ini adalah definisi PB, yang ini adalah definisi PC, dan ini adalah definisi PD. Semuanya mengandung nilai PA0 dan juga P. Kalau sudah, kemudian kita selesaikan dan didapatlah hubungan antara P total yaitu data yang diketahui tadi. Nah, ini kan mana tadi? Nah, ini adalah tekanan total sistem ya. Nah, yang ini adalah waktu paruhnya. Maka di sini diketahui hubungan antara PA0 dengan P, yaitu PA0 adalah 4/7 kali P. Teman-teman, saya tidak akan menyajikan tutorial dalam Excel-nya ya. Nanti monggo dicoba sendiri. Nah, di sini yang pertama adalah tentukan nilai PA0 dengan menggunakan korelasi antara P dengan PA0. Pertanyaannya, gaya opo sih kita ingin mengetahui nilai dari PA0? Loh ya penting. Kenapa kok penting? Kita kembali ke persamaan dari waktu paruh. Coba ya, saya kembali ke atas ya. Nah, coba lihat ini. Di sini teman-teman, kalau mau tahu berapakah nilai N dan juga nilai K-nya, teman-teman itu harus tahu berapa nilai CA0-nya. Nah, selama teman-teman tidak bisa menghitung CA0, maka tidak akan bisa diselesaikan metode waktu paruhnya. Nah, sekarang permasalahannya yang diketahui itu bukan konsentrasi, melainkan tekanan parsial, karena fase reaktannya adalah gas. Loh ya sudah, berarti tinggal yang awalnya teman-teman di sini persamaannya berupa CA0 harus digiring supaya menuju ke arah PA0 ya. Nah, makanya kenapa kok kita harus menghitung yang namanya PA0, karena nanti hubungannya dengan persamaan yang tadi saya sebutkan. Oke, di sini dihitung ya, PA0-nya berarti adalah 4/7 kali P ya. Kemudian tentukan persamaan waktu paruh yang dinyatakan dalam tekanan parsial. Nah, di sini yang saya lakukan adalah karena kita dalam fase gas, maka kita gunakan hukum ideal. Ya, di sini CA0-nya saya substitusi menggunakan PA0 dibagi RT. Teman-teman perhatikan ya, kalau memang fasenya dalam liquid dan tidak dinyatakan dalam tekanan parsial ya, berarti persamaan 6.27 ini bisa langsung digunakan. Tapi kalau dalam bentuk tekanan parsial, maka harus disubstitusi seperti ini, karena persamaan aslinya adalah konsentrasi. Maka bagaimana caranya tekanan itu bisa dikonversi menjadi konsentrasi? Tentu kita memanfaatkan yang namanya gas ideal. Nah, sampai di sini kemudian nilai R dan T-nya konstan, maka boleh dikeluarkan dari tanda pangkat, boleh dikeluarkan dari tanda dari dalam kurung tadi ya, karena dia konstan ya, maka boleh ke kiri gitu. Kemudian apabila ruas kanan dan kiri ini saya pasang log ya, nanti hasilnya akan sebagai berikut. Nah, bentuk dari persamaan ini tuh tanpa disadari ya, kayak harusnya sih sadar ya. Ini adalah bentuknya, yaitu Y sama dengan ya, ini adalah MX ya, ini M-nya 1 min N, ini sumbu X-nya, dan ini adalah interceptnya ya. Maka di sini kita harus mengikuti bentuk, yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana sumbu Y-nya adalah log T pangkat log waktu paruh, kemudian sumbu X-nya adalah log PA0. Nanti gradien akan menunjukkan 1 min N, dan interceptnya akan mewakili log 0,5 pangkat 1 min N dikurangi 1 dibagi dengan RT pangkat 1 min N dikalikan K, kemudian dikalikan dengan N min 1. Nah, dari sini teman-teman hitung ya, kemudian diplot, nanti bikin grafiknya antara log T setengah dengan log PA0. Kok enggak grafik kayak gini? Kenapa kok harus bikin grafik kayak gini? Lah, kita sedang menuju ke sini ya. Kita sedang menuju menemukan persamaan Y sama dengan MX plus C. Loh, kenapa harus mencari Y sama dengan MX plus C? Ya karena N yang kita cari ini hanya bisa ketemu kalau kita menemukan persamaan ini, gitu ya. Nah, kemudian dari sini
didapatkan di plotting log T setengah dengan log PA0 nanti akan didapatkan persamaan sebagai berikut ya. Seperti biasa, grafiknya klik kanan, trendline, keluarkan 4 desimal ya. Kemudian dari plotting grafik didapatkan slope yaitu min 2,271. Maka nilai n-nya adalah slope dikurangi 1 min n. Maka kalau slope-nya diketahui, n-nya akan diketahui yaitu sebesar 3,271. Nah, begitu caranya. Nah, karena di pembelajaran kali ini saya lengkapi dengan Excel dan sudah saya tunjukkan step-stepnya berdasarkan modul teks, nanti juga bisa dibaca. Teman-teman yang praktek sendiri ya, teman-teman tolong praktek sendiri di Excel yang sudah saya berikan gitu. Ya, seperti biasa, nanti prinsipnya auto scoring. Kalau jawabannya benar, maka teman-teman skornya akan bertambah gitu. Oke. Mungkin itu ya sekilas tentang metode waktu paruh untuk bisa mendapatkan order reaksi dan sebagainya ya. Jadi intinya kita harus paham kalau gas itu ternyata selain dalam konsentrasi boleh juga dinyatakan dalam tekanan parsial atau tekanan total. Nah, tinggal PR-nya bagaimana mengkorelasikan antara konsentrasi dengan tekanan parsial tersebut. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman mahasiswa semuanya. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.